Dengan kematian Sue Yun, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akhirnya berakhir. Jian Wushuang tidak memberikan pukulan mematikan, tetapi dia telah mendorong Sue Yun hingga tak berdaya. Karena tidak punya pilihan lain, Sue Yun terpaksa mengambil Scarlet Elixir agar dia bisa mengalahkan Jian Wushuang bersamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa Jian Wushuang bertanggung jawab atas kematian Sue Yun. Dengan meninggalnya Sue Yun, inti binatang roh yang dimilikinya pun terbebas, sehingga mengundang tatapan iri dari para ahli Gunung Awan yang tidak memiliki inti. Seketika itu juga perang sengit pun dimulai. Tentu saja, perang ini tidak ada hubungannya dengan Jian Wushuang. Tak lama kemudian, batas waktu 7 hari sudah dekat. Pada siang hari, para ahli Gold Core muncul dari Cloud Mountains. Para ahli yang telah memperoleh core menyerahkannya kepada jenderal berbaju zirah emas, sementara mereka yang tidak memperolehnya hanya bisa berdiri di samping dan menyembunyikan kekecewaan mereka. Mereka telah mencoba memenangkan core, tetapi keterampilan mereka ditemukan kurang. Di antara sekte-sekte yang kuat, Istana Naga muncul sebagai pemenang terbesar dalam pertempuran seleksi. Istana Naga telah mengirim 10 Master Inti Emas untuk berpartisipasi dalam pertempuran seleksi. Hanya 5 yang selamat, dengan 4 orang yang selamat memperoleh inti emas. Mereka adalah Jian Wushuang, Bai Li Chen, Yang Zaixuan dan Su Rou. Dragon Palace telah mencapai prestasi langka dengan memenangkan 4 dari 15 tempat yang tersedia untuk berkompetisi di perburuan paling timur. 15 master yang telah memperoleh inti dan lulus pertarungan seleksi berdiri di tengah arena di bawah tatapan para prajurit yang berkumpul di sana. Wus, wus, wus. Banyak tokoh turun dari Void atas. Mereka adalah orang-orang kuat dari puncak alam Void Yin yang telah menyaksikan pertempuran dari Void. DC memimpin turunnya, diikuti dari dekat oleh Palace Master putih dan hitam, serta yang lainnya. Mengenakan jubah kekaisaran yang megah dan memancarkan aura kebajikan, mata DC mengamati 15 prajurit. Ke-15 prajurit, termasuk Jian Wushuang, terkejut. Ini pasti Kaisar Dinasti Tianzong. Kekuatannya luar biasa, pikir Jian Wushuang. Dia telah melihat banyak tokoh terkemuka dari alam kekosongan yang, termasuk Master Istana Hitam dan Putih, serta Jenderal berbaju besi emas yang telah membunuh Sue Yun. Meskipun mereka kuat, dia hanya merasa sedikit terancam oleh mereka. Tapi pria berjubah kekaisaran ini, hanya dengan tatapannya saja, Jian Wushuang merasa ingin menyerah. Pikiran ini bersifat sementara namun menimbulkan ketakutan dalam hati Jian Wushuang. Selamat karena telah lulus dalam pertarungan seleksi. Dalam 2 bulan, kalian akan mewakili dinasti Tianzong dalam perburuan paling timur, sebuah acara besar untuk seluruh wilayah barat laut. Ucap DC dengan suara yang jelas. Dalam 2 bulan ke depan, kalian harus berlatih keras untuk meningkatkan keterampilan dan menjadi lebih kuat. Saya harap kalian akan memberikan penampilan yang lebih memukau di Easternmost Hunting. DC berhenti sejenak dan mengalihkan perhatiannya ke para ahli alam kekosongan Yin yang di belakangnya. Saya ingin memperjelas semuanya. Selama 2 bulan ini, saya tidak akan menoleransi serangan apapun terhadap para pejuang ini, jika tidak. Perkataan DC tampaknya ditujukan pada Grey Robe. Wajah Grey Robe berubah. Makna DC jelas. Ini adalah peringatan bagi Blood Feather Tower untuk menjauh dari Jian Wushuang dalam 2 bulan ke depan. Semua orang tahu bahwa DC memiliki harapan besar terhadap penampilan luar biasa Jian Wushuang di perburuan paling timur. Grey Robe harus menanggapi peringatan itu dengan serius. Meskipun Menara Bulu Darah memiliki status khusus, ia tidak berani menentang keinginan Raja Dinasti Tianzong. Kalian semua diberhentikan, kata DC. Para pembangkit tenaga Yin yang Void Realm berhamburan keluar arena, dan 15 petarung teratas yang akan berpartisipasi dalam perburuan paling timur kembali ke rumah mereka. Sudah berakhir, pertarungan seleksi sengit yang berlangsung selama 7 hari akhirnya berakhir. Para prajurit yang telah menunggu selama 7 hari di tepi Gunung Awan juga pergi. Saat para prajurit pergi, mereka membahas pertempuran antara Jian Wushuang dan Sue Yun. Pertempuran itu mengejutkan semua penonton. Pertempuran ini akan ditulis dalam Millennium Chronicle. Pertempuran ini juga akan dipuji oleh semua ahli dinasti Tianzong. Akhir dari satu legenda menandai awal dari legenda lainnya. Jian Wushuang sekarang menjadi legenda di antara prajurit inti emas di dinasti Tianzong. Legenda baru, kembali ke Istana Naga. Terjadi keributan di Istana Naga ketika para murid mengetahui bahwa Jian Wushuang telah mengalahkan dan membunuh Sue Yun dalam pertempuran seleksi. Pada hari berikutnya,
daftar naga bumi resmi milik dinasti Tianzong diperbarui. Banyak ahli peringkat yang gugur dalam pertarungan seleksi, dan para ahli yang sebelumnya tidak dikenal muncul sebagai pemenang. Tentu saja, ada banyak perubahan dalam daftar naga bumi. Sekarang, orang dengan peringkat tertinggi di daftar naga bumi adalah Jian Wushuang, nomor 1 daftar naga dunia, murid Istana Naga, Jian Wushuang. Haha, saudara ketiga, hebat sekali kau menjadi yang pertama dalam daftar naga bumi. Keempat bersaudara itu berkumpul di rumah bangsawan. Wang Yuan tertawa terbahak-bahak sambil memegang daftar naga bumi yang baru saja diperolehnya dan diperbarui. Di sampingnya, Jian Wushuang, Yang Zaixuan dan Su Rou tersenyum. Sesuai dugaan, Yang Zaixuan berkata dengan tenang. Peringkat Jian Wushuang sebelumnya di posisi ke-10 dalam daftar telah memunculkan keraguan dari para ahli alam pil emas. Tetapi peringkatnya saat ini di puncak tidak akan mengejutkan siapapun. Penampilannya di pertarungan seleksi telah memperlihatkan kekuatan dan prestasinya yang nyata, membungkam semua penentang. Jian Wushuang telah mengalahkan dan membunuh Sue Yun, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga bumi. Banyak prajurit telah menyaksikan momen ini dan yakin akan kehebatan Jian Wushuang. Peringkatnya di puncak daftar tidak dapat disangkal. Itu sepenuhnya dapat dibenarkan. Dia ada di puncak daftar naga bumi. Benar-benar ada banyak perubahan pada daftar naga bumi yang baru, kata Jian Wushuang sambil melihat daftar baru itu. Peringkat pada daftar naga bumi adalah sebagai berikut. No. 1. Jian Wushuang, murid Istana Naga. No. 2. Bai Li Chen, murid Istana Naga. No. 3. Mu Yingying, dari klanmu. No. 4. Feng Yutian, dari arena gladiator. No. 5. Yang Zaixuan, murid Istana Naga. Tidak. 6. Peng Wudao, ahli soliter. No. 10. Su Rou, murid Istana Naga. Kakak kedua, adik perempuan. Kakak ketiga melakukannya dengan baik, tetapi kalian berdua juga memiliki penampilan yang sangat baik dan masuk dalam 10 besar. Wang Yuan memuji dengan sangat antusias. Baik Yang Zaixuan maupun Su Rou tampil luar biasa dalam pertarungan seleksi dan memperoleh pengakuan atas kekuatan yang mereka tunjukkan selama acara tersebut. Yang Zaixuan telah membunuh Ling Xue'er seorang diri, yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar naga bumi sebelumnya. Yang Zaixuan telah mengalahkannya dengan mudah sehingga tidak ada yang meragukan bahwa ia pantas mendapatkan peringkat ke-5 dalam daftar naga bumi. Penampilan Su Rou dalam pertarungan seleksi bahkan lebih mencengangkan. Su Rou telah menangkis serangan pedang Sue Yun dan memaksa Sue Yun mundur. Tanpa campur tangan Su Rou, Jian Wushuang mungkin tidak akan mampu mengalahkan Sue Yun. Hal ini membuat kekuatan Su Rou terlihat jelas bagi semua yang hadir. Sementara Su Rou telah menunjukkan kemampuannya dalam metode bertahan, keterbatasannya dalam metode serangan menyebabkan dia hanya menggantikan peringkat lama Jian Wushuang di tempat ke-10 dalam daftar. Adik perempuan kami dan aku hanyalah pemain pendukung di daftar naga bumi. Kami tidak dapat membandingkan kekuatan kami dengan saudara ketiga yang berada di peringkat pertama. Kata Yang Zaixuan, persis seperti yang aku rasakan. Su Rou mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kalian berdua harus bekerja lebih keras dalam 2 bulan ke depan. Perburuan di wilayah timur akan lebih sulit daripada pertempuran seleksi yang baru saja kalian alami, dan lawan yang kalian hadapi juga akan berbeda. Wang Yuan memperingatkan, benar sekali, perburuan paling timur berbeda dengan pertarungan seleksi. Kita mungkin adalah pakar teratas di dinasti Tianzong, tetapi itu mungkin tidak terjadi di perburuan paling timur. Jian Wushuang merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, dinasti Tianzong adalah sebuah kekaisaran kecil. 12 dinasti barat laut akan berpartisipasi dalam perburuan paling timur. 6 di antaranya adalah dinasti berukuran sedang dan 2 adalah kekaisaran besar. Kekaisaran berukuran sedang dan besar ini akan memiliki wilayah teritorial dan jumlah prajurit yang jauh melampaui dinasti Tianzong. Kekaisaran kecil seperti dinasti Tianzong telah mampu menghasilkan banyak ahli, dan bahkan bakat luar biasa seperti Sue Yun. Itu berarti kekaisaran yang lebih besar akan memiliki banyak bakat mereka sendiri. Saya tidak tahu tentang dinasti lainnya, tetapi saya mengenal Kekaisaran Kosmos, salah satu dari 2 kekaisaran besar, kata Yang Zaixuan. Kekaisaran Kosmos memiliki lebih banyak bakat daripada dinasti Tianzong dan keterampilan mereka lebih unggul dari kita.
Kekaisaran Kosmos memiliki daftar ahli inti emas teratasnya sendiri. Salah satu dari 50 prajurit teratas dalam daftar itu akan dengan mudah masuk dalam 10 besar atau bahkan 5 besar dalam daftar naga bumi. Oh, Jian Wushuang menjawab, alisnya terangkat. Siapapun yang masuk dalam 50 teratas dalam daftar Cosmos Empire dapat masuk ke 10 teratas dalam daftar naga bumi. Mungkin bahkan 5 teratas. Kakak kedua, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang Kekaisaran Kosmos? Jian Wushuang bertanya sambil mengerutkan kening. Wajah Yang Zhaixuan menjadi gelap dan tidak menjawab. Jian Wushuang memutuskan untuk tidak mendesaknya. Pokoknya, kami akan melakukan yang terbaik, kata Jian Wushuang. Ya, Yang Zhaixuan dan Surou juga mengangguk. Keempat bersaudara itu sedang minum dan mengobrol di sebuah rumah megah di Istana Naga. Palace Masters Black dan White sedang bermain catur dengan santai. Tiba-tiba pintu didorong terbuka dan seorang pelayan berjubah ungu masuk. Yang mulia, Istana Naga Emas mengirimkan surat rahasia. Pelayan berjubah ungu menyerahkan surat itu kepada mereka. Dirahasiakan, Kepala Istana Putih dan Hitam terkejut. Kepala Istana Putih mengambil surat itu dan menyuruh pelayan itu pergi dengan lambaian tangannya. Pelayan itu segera pergi dan menutup pintu setelahnya. Masih duduk di depan papan catur, Ketua Istana Putih membuka surat rahasia itu dan membacanya bersama dengan Ketua Istana Hitam. Wajah mereka berubah serius setelah membaca isi surat itu. Perburuan paling timur akan diadakan dalam 2 bulan, jadi dia harus fokus meningkatkan kekuatannya untuk mempersiapkannya. Ini adalah kejadian yang tidak terduga. Kepala Istana Putih mengerutkan kening dan menoleh ke Kepala Istana Hitam. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita memberitahunya sekarang atau merahasiakannya sampai akhir perburuan paling timur? Kepala Istana Hitam memikirkannya dan berkata, katakan saja padanya. Biarkan dia yang mengambil keputusan. Aku akan memberitahunya karena aku lebih dekat dengannya. Palace Master White bangkit dari tempat duduknya dan pergi. Tak lama kemudian, Kepala Istana Putih tiba di istana tempat Jian Wushuang dan teman-temannya sedang minum bersama. Jian Wushuang, Master Istana Putih muncul. Tuan Istana Putih. Mereka berempat langsung berdiri. Ikutlah aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Kepala Istana Putih. Jian Wushuang mengangguk dan mengikuti Kepala Istana Putih ke sebuah lapangan terbuka yang tenang. Ini adalah surat rahasia dari Istana Naga Emas. Lihatlah. Kepala Istana Putih menyerahkan surat itu kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang bingung, tetapi matanya melebar ketika dia membuka surat itu dan melihat isinya. Hanya sebuah paragraf pendek yang ditulis dalam surat itu. Kami telah mengetahui bahwa Jian Nantian telah ditahan di Provinsi Tianan, Gunung 9 Cincin. Itu adalah sebuah paragraf pendek, tetapi cukup untuk membuat Jian Wushuang gelisah. Di sanalah ayahku berada. Ayahku ditahan di Gunung 9 Cincin. Wajah Jian Wushuang memerah karena marah dan dia memancarkan aura kemarahan yang tak terkendali. Jian Wushuang, tetaplah tenang, teriak Master Istana Putih. Tetapi Jian Wushuang tampaknya tidak mendengarkan. Tetap tenang, itu ayahnya. Meski ia tidak bertemu ayahnya selama bertahun-tahun, kenangan ayahnya yang mengajarinya ilmu pedang saat ia masih kecil masih terukir kuat dalam ingatannya. Ketika ayahnya menghilang, Jian Wushuang telah mencoba segala cara untuk menemukannya tetapi gagal karena kekuatan spiritualnya saat itu sedang kurang. Dia hanya bisa memenuhi keinginan ayahnya agar dia mengambil alih paviliun pedang, dan dia telah berusaha keras untuk melakukan hal itu sejak saat itu. Belum lama ini, dia terkejut saat mengetahui dari bibinya bahwa ayahnya masih hidup. Sekarang setelah dia akhirnya tahu di mana ayahnya berada, bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Jian Wushuang, tenanglah dulu. Melihat keadaan Jian Wushuang, Kepala Istana Putih berteriak lagi dengan kekuatan khusus, menyebabkan Jian Wushuang menggigil dan segera tenang. Tuan Istana Putih. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Istana Putih. Saya datang menemui Anda segera setelah menerima surat rahasia ini. Sekarang setelah Anda tahu di mana ayah Anda berada, saya tahu sulit bagi Anda untuk tenang dan Anda ingin mencari cara untuk menyelamatkan ayah Anda. Palace Master White berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti semua hal ini. Namun, sebelum menyelamatkan ayahmu, kamu harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawan. Ambil tindakan dengan pasti. Kamu tidak ingin gagal dalam upaya penyelamatanmu dan mungkin, bahkan kehilangan nyawamu. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri.
Kepala istana benar, aku harus menyelamatkan ayahku, tetapi tidak dengan cara yang gegabah. Kata Jian Wushuang. Baguslah kalau kau sudah tenang, kata kepala istana White sambil mengangguk. Ayahmu masih ditahan di Gunung Sembilan Cincin, di sana ada sekte yang kuat, yang disebut Sekte Sembilan Kaisar. Sekte Sembilan Kaisar, Jian Wushuang bertanya dan mengangkat alisnya. Karena ayahmu dipenjara di Gunung Sembilan Cincin, dia pasti berada dalam tahanan Sekte Sembilan Kaisar. Kata kepala istana putih dengan sungguh-sungguh. Saya memeriksa latar belakangmu dan tahu bahwa kamu hanya berurusan dengan Sekte Pedang Tianyuan, salah satu dari 5 sekte besar di Provinsi Tianyan. Memang ada beberapa superior dari alam kekosongan Yin di Sekte Pedang Tianyuan, tetapi keterampilan mereka semua berada pada level rata-rata. Di dinasti Tianzong, Sekte Pedang Tianyuan hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 1. Sekte Sembilan Kaisar jauh lebih kuat dan lalim daripada Sekte Pedang Tianyuan, dan dianggap sebagai sekte teratas, bahkan untuk seluruh dinasti Tianzong. Jian Wushuang tampak serius, berpikir bahwa, sudah jelas, kekuatan sekte teratas di dinasti Tianzong tidak akan pernah buruk. Jadi tampaknya merupakan tugas yang mustahil untuk menyelamatkan ayahnya dari cengkeraman Sekte Sembilan Kaisar, tempat ia ditahan. Sejauh yang aku tahu, ada total 8 ahli dari alam kekosongan Yin di Sekte Sembilan Kaisar, Palace Master White melanjutkan. Termasuk 3 orang di alam kekosongan Yin awal, 2 orang di alam mendalam, 2 orang di alam luar biasa dan 1 tetua atas, yang telah berkultivasi dalam pengasingan di Sekte Sembilan Kaisar dan telah mencapai puncak alam kekosongan Yin. Mendengar ini, Jian Wushuang semakin mengernyit. 8 ahli Yin Void yang baik, semuanya memiliki kekuatan yang dahsyat. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu mempedulikan 3 orang di alam Yin Void awal. Dia bahkan dapat mengalahkan atau membunuh mereka yang berada di alam Yin Void mendalam dengan mudah. Namun, Jian Wushuang tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan ahli alam Yin Void luar biasa. Sedangkan untuk puncak alam kekosongan Yin, Jian Wushuang hanya akan memiliki kesempatan melawannya jika dia menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Di Sekte Sembilan Kaisar, sudah ada 2 pembangkit tenaga listrik yang mencapai tingkat pemenuhan, dan terlebih lagi, tetua atas yang telah mencapai puncak alam kekosongan Yin setelah berkultivasi dalam pengasingan. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, sungguh hanya khayalan belaka baginya untuk menyelamatkan ayahnya seorang diri. Selain 8 ahli dari alam kekosongan Yin yang kita ketahui, fakta bahwa Menara Bulu Darah memenjarakan ayahmu di bawah pengawasan Sekte Sembilan Kaisar membuktikan bahwa ada hubungan yang lebih rumit di antara mereka. Mungkin saja Sekte Sembilan Kaisar telah menyerah pada Menara Bulu Darah. Jadi mungkin ada beberapa pembunuh orang-orang Menara Bulu Darah di Sekte Sembilan Kaisar, kata kepala istana White. Ya, itu mungkin. Jian Wushuang mengangguk. Dia tahu betul bahwa Blood Feather Tower menganggap ayahnya sebagai tahanan yang sangat berharga. Demi menangkap ayahnya, Menara Bulu Darah telah mempertaruhkan pemusnahan salah satu klan terhebat, klan Ji. Jadi tidak mengherankan jika Menara Bulu Darah akan mengirim ahli yang andal untuk menjaga orang sepenting itu. Jian Wushuang bertanya, apakah ada ahli alam Void yang di Sekte Sembilan Kaisar? Yang Void Realm, Palace Master White menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak ahli di level yang Void Realm di seluruh dinasti Tianzong. Ahli yang Void Realm sangat dihargai oleh semua sekte. Meskipun Blood Feather Tower memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka tidak akan mengeluarkan ahli yang Void Realm hanya untuk menjaga seseorang, bahkan jika orang itu sangat penting. Baguslah. Setidaknya, masih ada sedikit harapan untukku. Jian Wushuang mengangguk pada dirinya sendiri. Akan lebih sulit lagi menyelamatkan ayahnya jika dia dijaga oleh seorang ahli alam yang void. Meskipun dia tahu betul bahwa ada sejumlah besar tokoh kuat di Sekte Sembilan Kaisar dan bahkan di Menara Bulu Darah, masih ada harapan baginya untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Jian Wushuang, ada sesuatu yang harus kau ketahui terlebih dahulu. Kepala Istana White menatap Jian Wushuang dan berkata dengan serius, Istana Naga telah mencapai gencatan senjata dengan Menara Bulu Darah, jadi sama sekali tidak masuk akal bagi kita untuk melawan mereka. Jika kau pergi menyelamatkan ayahmu, para ahli Istana Naga tidak akan dapat menawarkan bantuan. Saya mengerti. Jian Wushuang mengangguk. Dia tidak bermaksud meminta bantuan para ahli Istana Naga. Meskipun kami tidak dapat membantu, Istana Naga Emas dapat melakukannya, kata Kepala Istana Putih. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan bertanya, Istana Naga Emas.
Ada banyak kekuatan di Istana Naga Emas. Karena pengawal dan duta Naga Emas tidak dibatasi secara ketat, niat dan tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Istana Naga. Jadi, mungkin aku bisa membantumu menghubungi beberapa duta yang dapat diandalkan dan mendapatkan dukungan mereka, kata Kepala Istana White sambil tersenyum. Mata Jian Wushuang langsung berbinar. Terima kasih banyak, Yang Mulia Kepala Istana. Jian Wushuang berkata dengan rasa terima kasih. Haha, santai saja. Aku sendiri yang akan memilih duta naga emas yang tidak akan mengecewakanmu. Aku janji, kata Kepala Istana Putih sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Jian Wushuang mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Jian Wushuang kembali ke istana, namun kali ini dia tidak tersenyum dan memasang ekspresi serius. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Ketiga orang, termasuk Wang Yuan, yang minum bersama Jian Wushuang di istana menyadari perubahan pada ekspresi wajahnya. Kakak laki-laki kedua, dan adik perempuan, aku butuh bantuan kalian. Kata Jian Wushuang tanpa basa-basi. Kita bersaudara, katakan saja pada kami, kata Wang Yuan terus terang dan siap. Yang Zexuan dan Surou memandang Jian Wushuang. Mereka mengenal Jian Wushuang dengan baik dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah meminta bantuan kecuali sesuatu yang penting. Saya ingin menyelamatkan ayah saya, kata Jian Wushuang. Apa? Wang Yuan dan dua orang lainnya langsung bertanya, matanya terbelalak. Untuk menyelamatkan ayahnya, Jian Wushuang memberikan penjelasan singkat mengenai situasi tersebut kepada saudara-saudaranya, memberitahu mereka tentang lokasi penahanan ayahnya dan kekuatan Sekte Sembilan Kaisar. Dia benar-benar mempercayai saudara-saudaranya, dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari mereka. Sekte Sembilan Kaisar memiliki begitu banyak ahli, mustahil bagi kita untuk menyelamatkan siapapun sendirian, kata Yang Zexuan dengan suara rendah. Tentu saja tidak mungkin hanya dengan kita berempat. Aku telah meminta Palace Master White untuk membantuku mengundang beberapa duta naga emas yang andal dan kuat untuk bergabung dalam misi penyelamatan, kata Jian Wushuang. Utusan naga emas, lumayan. Yang Zexuan mengangguk dan berkata, aku akan membantumu. Kakak ketiga, Surou menatap Jian Wushuang dan berkata, kau hampir kehilangan nyawamu untuk memenangkan teratai air hitam untukku. Aku pasti akan memberikan bantuan apapun yang kau butuhkan. Sambil tersenyum pada Surou, Jian Wushuang lalu menatap Wang Yuan. Hei, jangan lihat aku. Wang Yuan melambaikan tangannya. Kalian bertiga berada di peringkat 10 besar dalam daftar naga bumi dan cukup kuat untuk membunuh ahli biasa dari alam kekosongan Yin, jadi kalian cukup terampil untuk menyelamatkannya. Sedangkan aku baru saja mencapai alam inti emas awal. Kekuatanku biasa saja dan ahli manapun dari Sekte Sembilan Kaisar dapat membunuhku dengan mudah. Sepertinya aku akan mencari kematian jika aku pergi. Jian Wushuang menatap Wang Yuan tetapi menahan lidahnya. Tidak lama setelah mengundang Yang Zexuan dan Surou untuk misi penyelamatan, mereka mendengar kabar dari Kepala Istana Putih. Di luar Istana Kekaisaran, di Pegunungan Awan, pertarungan seleksi sengit baru saja terjadi, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Pada saat itu, 7 sosok kuat dengan aura yang luar biasa berdiri di puncak salah satu gunung raksasa yang tinggi, menunggu dalam diam. Tiba-tiba 3 titik gelap muncul di cakrawala dan menyapu ke arah sosok-sosok itu. Mereka datang. Ketujuh sosok itu mengangkat kepalanya. Saat titik gelap makin dekat, tampak jelas bahwa ada 3 Griffin yang ditunggangi Jian Wushuang, Yang Zexuan dan Surou. Ketika mereka mendekati puncak gunung, mereka melompat dari Griffin. Haha, Wushuang, seorang pria parubaya yang tenang dan karismatik menyambut Jian Wushuang dengan senyuman. Yang Mulia Ye, mata Jian Wushuang berbinar. Dia telah mengetahui bahwa akan ada ahli yang diundang oleh Kepala Istana Putih dan mereka akan menunggunya di sini, tetapi dia tidak tahu siapa saja mereka. Dia mengenali lelaki setengah baya itu sebagai Ye Rufeng, yang sebelumnya pernah berurusan dengannya beberapa kali. Ye Rufeng lah yang mengirimnya ke Istana Naga. Wushuang, kita bertemu lagi. Sambil tersenyum, Ye Rufeng berkata, sudah sekitar 2 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir kita. Mengenai momen itu, aku harus berterima kasih sekali lagi. Tanpamu, aku khawatir putriku akan terbunuh. Saat itu, Jian Wushuang bertemu dengan Ye Rufeng saat bertugas di Istana Naga. Jian Wushuang membantu Ye Rufeng menjaga putrinya, Ye Mei, dengan membantunya menyelesaikan tugas menangkap pengawal naga emas bertanda 2 cakar.
Ye Rufeng telah diberitahu oleh Ye Mei tentang apa yang terjadi selama misi dan karena itu menyadari bahwa Jian Wushuang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Biarkan saja, Jian Wushuang tersenyum. Kau menyelamatkan nyawa putriku. Aku harus berterima kasih padamu, kata Ye Rufeng dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pada ungkapan terima kasih melalui tindakan saya. Anda telah memberi saya bantuan besar dengan menyelamatkan nyawa putri saya dan saya ingin membalas budi Anda. Ketika saya mendengar bahwa Anda membutuhkan bantuan, saya datang ke sini tanpa ragu-ragu. Haha, terima kasih banyak, Yang Mulia Ye, kata Jian Wushuang. Jangan panggil aku Yang Mulia. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Saudara Ye, kata Ye Rufeng. Saudara Ye, Jian Wushuang tidak menolak. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan. Ye Rufeng membawa Jian Wushuang ke hadapan para ahli lainnya. Ini adalah Sui Minghao, Duta Besar Naga Emas dari Istana Naga Emas. Jian Wushuang menatap laki-laki yang terawat rapi itu, matanya seperti memiliki sihir luar biasa yang dapat membuat orang menyukainya pada pandangan pertama. Ten, Sui, kata Jian Wushuang dengan rendah hati. Jian Wushuang, orang pertama dalam daftar naga bumi, jenius pertama yang diakui di seluruh dinasti Tianzong. Setelah pertarungan seleksi, orang-orang membicarakanmu di mana-mana dan aku sudah mendengar banyak tentangmu. Hari ini, akhirnya aku bisa melihatmu secara langsung, kata Sui Minghao sambil tertawa. Itu adalah, Ye Rufeng memperkenalkan pembangkit tenaga listrik lainnya ke Jian Wushuang satu persatu. Jian Wushuang segera menyadari sesuatu tentang para ahli yang diundang oleh Master Istana Putih. 7 orang ahli diundang oleh Palace Master White. Mereka semua adalah duta naga emas dari Istana Naga Emas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 orang merupakan pendekar dari alam kekosongan yin mendalam, 2 orang merupakan pendekar dari alam kekosongan yin luar biasa, dan 2 orang merupakan pendekar dari puncak alam kekosongan yin. Ye Rufeng dan Sui Minghao adalah 2 prajurit dari puncak alam yin void. Jian Wushuang sangat gembira saat menyadari kekuatan ke-7 ahli itu dan merasa berterima kasih kepada Master Istana Putih yang telah mengundang begitu banyak ahli kuat untuknya. Meskipun Sekte 9 Kaisar adalah sekte teratas di dinasti Tianzong, mereka memiliki 8 prajurit alam kekosongan yin, dengan hanya 1 dari mereka yang merupakan puncak alam kekosongan yin. Mengenai formasi pertempuran, hanya Ye Rufeng dan 6 ahli lainnya akan cukup untuk menekan 8 ahli alam kekosongan yin dari Sekte 9 Kaisar. Selain itu, ada Jian Wushuang, Yang Zaixuan, dan Su Rou, yang semuanya berada di 10 besar daftar naga bumi. Ketiganya memiliki kekuatan tempur yang hebat yang sebanding dengan level alam Yin Void yang mendalam. Lebih jauh lagi, keterampilan Jian Wushuang sangat cocok dengan keterampilan prajurit alam Yin Void yang luar biasa. Sudah cukup untuk menghancurkan Sekte 9 Kaisar dengan formasi pertempuran seperti itu. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah para ahli yang bersembunyi di Menara Bulu Darah. Tuan-tuan, saya minta maaf karena saya belum bisa memberitahu Anda apa yang akan Anda lakukan. Saya akan memberitahu Anda semua detailnya begitu kita sampai di tujuan, kata Jian Wushuang. Mendengar itu, 7 duta naga emas mengerutkan kening tetapi mereka tidak keberatan. Jadi, ayo berangkat. Jian Wushuang, Yang Zaixuan, dan Su Rou meninggalkan puncak gunung dengan griffin mereka, sementara 7 utusan naga emas berjalan di udara. Kelompok itu bergerak langsung menuju Gunung 9 Cincin tempat Sekte 9 Kaisar berada. Gunung 9 Cincin terletak di Provinsi Tianan. Sudah diketahui umum bahwa Gunung 9 Cincin adalah fondasi Sekte 9 Kaisar. Sekte 9 Kaisar adalah sekte tua sejati, yang mempunyai reputasi sangat baik di Provinsi Tianan. Dikatakan bahwa ada 3 klan dan 4 sekte, yang mewakili 7 kekuatan terkuat di Provinsi Tianan. Dan Sekte 9 Kaisar adalah salah satu dari 4 sekte. 10 titik gelap diam-diam melayang di kekosongan di luar Gunung 9 Cincin, menghadap sekte lama yang tidak jauh darinya. Itu, Sekte 9 Kaisar, para duta naga emas yang diundang tampak serius. Tuan-tuan, itulah tujuan kita, Sekte 9 Kaisar, kata Jian Wushuang dengan suara serius. Menurut berita terpercaya dari Istana Naga Emas, pria yang dipenjara di Sekte 9 Kaisar adalah ayahku. Hah, ke-7 duta naga emas memandang Jian Wushuang. Aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan ayahku, kata Jian Wushuang, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Sekte 9 Kaisar sangat kuat.
Selain itu, sekte ini memiliki hubungan dengan Menara Bulu Darah. Jadi, beberapa ahli top dari Menara Bulu Darah mungkin bersembunyi di Sekte Sembilan Kaisar. Menara Bulu Darah. Ekspresi para duta naga emas berubah. Mereka pasti mampu mengatasinya jika itu hanya pertarungan dengan Sekte Sembilan Kaisar. Meskipun Sekte Sembilan Kaisar kuat, ia hanyalah sekte kelas 1 di wilayah tersebut dan ahli terkuat di sekte tersebut hanyalah seorang puncak alam kekosongan Yin. Namun, situasinya akan berbeda jika Menara Bloodfeather terlibat. Menara Bloodfeather adalah organisasi pembunuh terhebat di dinasti Tianzong. Kengerian yang dapat ditimbulkan oleh organisasi ini diketahui semua orang. Siapapun yang melewati Menara Bulu Darah akan menjadi sasaran organisasi dan dibunuh. Bahkan para ahli alam kekosongan Yin yang tidak dapat lolos dari kematian di tangan Menara Bulu Darah. Selain Ye Rufeng, para duta naga emas tampak ragu-ragu. Tuan-tuan, Jian Wushuang mengamati ekspresi mereka, lalu berkata, aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Jika kalian tidak ingin memprovokasi Menara Bulu Darah, aku tidak akan memaksa kalian melakukannya. Jika ada orang di sini yang ingin berhenti, kalian bisa pergi sekarang. Tentu saja, saya akan sangat berterima kasih kepada siapapun yang tetap tinggal untuk membantu saya menyelamatkan ayah saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas bantuan Anda di masa mendatang. Beberapa duta naga emas yang awalnya ragu-ragu menjadi cerah mendengar kata-kata Jian Wushuang. Sebelumnya, Kepala Istana White telah berjanji untuk memberi mereka hadiah berupa barang-barang seperti ramuan dan kitab suci, sebagai imbalan atas bantuan mereka. Meskipun barang-barang tersebut diterima, mereka tidak akan memaksa untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Tetapi mendapatkan bantuan Jian Wushuang adalah hal yang sangat berbeda. Itulah Jian Wushuang, jenius terbaik dan tak tertandingi di daftar naga bumi. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia akan mencapai level alam kekosongan Yin Yang di masa depan. Begitu ia mencapai alam kekosongan Yin Yang, ia akan masuk dalam daftar naga langit. Masa depannya tampak menjanjikan jika ia diberi lebih banyak waktu untuk mengembangkan dirinya. Betapa berharganya bantuan dari seorang jenius yang tak tertandingi. Itu lebih berharga daripada harta karun yang dijanjikan oleh Kepala Istana Putih, setidaknya sejauh yang diketahui para duta naga emas ini. Wushuang, teman-temanku, kalian dapat yakin bahwa kami tidak akan menyerah sekarang setelah kami diundang ke sini, kata Sui Minghao sambil tersenyum. Sebenarnya, dia ragu-ragu ketika pertama kali tahu bahwa dia mungkin harus bertarung dengan Menara Bulu Darah. Sekarang, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tampaknya telah tenang. Ya, sekarang kita sudah di sini, bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja? Meskipun Menara Bulu Darah memiliki keterampilan yang luar biasa, kami, para duta naga emas, juga tidak lemah. Duta naga emas lainnya juga mulai mengatakan sesuatu. Jadi sekarang, kita harus mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Jian Wushuang sambil mengambil sebuah data. Ini adalah data paling rinci tentang Sekte Sembilan Kaisar yang dikumpulkan oleh Istana Naga Emas, termasuk struktur lingkungan dari Sekte Sembilan Kaisar dan informasi dasar tentang tokoh-tokoh utamanya. Setelah diskusi sederhana, mereka membuat keputusan. Tetua tertinggi yang selalu berlatih sendiri di Sekte Sembilan Kaisar adalah yang terkuat di antara semua tetua. Karena dia jarang keluar, reaksinya akan lebih lambat. Mari kita menyelinap ke arahnya. Sebaiknya kita bunuh satu atau dua atasan dari alam kekosongan Yin sebelum mereka bereaksi, kata Jian Wushuang. Saudara Ye, Tuan Sui, Anda yang terkuat di antara kami. Anda bersembunyi secara diam-diam sampai kami menyelesaikan serangan diam-diam. Begitu tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Kaisar muncul, Saudara Ye, Anda harus menghentikannya. Tuan Sui akan terus bersembunyi, untuk berjaga-jaga jika bala bantuan dibutuhkan. Bagaimanapun, beberapa ahli dari Menara Bulu Darah kemungkinan besar bersembunyi di sini, kita harus melakukan sesuatu untuk menjaga kita tetap aman. Mengerti, 7 duta naga emas, Yang Zaixuan, dan Su Rou setuju dengannya. Begitu mereka memutuskan strategi, mereka mengambil tindakan. Sekte Sembilan Kaisar memiliki banyak pengikut. Di sekte tersebut, ada suasana yang riuh di mana-mana. Ada sebuah halaman di dekat tembok gunung Sekte Sembilan Kaisar, di mana perimeternya dijaga ketat. Hanya para pemimpin dari inti Sekte Sembilan Kaisar yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah elegan mengacungkan pedang panjangnya di tengah halaman ini. Gerakannya terus-menerus,
menyebabkan cahaya terpantul dari bilah pedang dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu menggunakan esensi pedang api mengamuk. Pemahamannya terhadap esensi ini menunjukkan bahwa keterampilannya cukup hebat untuk menantang gerbang naga tingkat ke-7. Selain kultivasi kekuatan spiritual alam inti emas luar biasa, kekuatannya yang sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik daftar naga bumi. Tiba-tiba pemuda itu menghunus pedangnya dengan kuat ke arah sebuah tiang kayu yang ditancapkan di halaman. Retakan, tiang kayu yang tampaknya kokoh itu hancur seketika dan serpihan kayunya beterbangan ke segala arah. Melihat hancurnya tiang kayu itu, pemuda itu tampak murung. Jika dia benar-benar menguasai keterampilan itu, tiang pancang itu seharusnya terbelah menjadi dua bagian dengan rapi, bukannya hancur berkeping-keping. Jelas, dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum benar-benar menguasai keterampilan itu. Brengsek, aku sudah menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk ini, tetapi tidak ada kemajuan. Kakek tua, apakah kau benar-benar mengajariku atau kau sengaja menipuku? Teriak pemuda itu. Yang disebut Gezer adalah lelaki berambut putih yang duduk di bangku batu, minum sendirian. Pria berambut putih ini tidak setua itu dalam hal usia biologis, bahkan dia sudah setengah baya. Namun, dia memiliki rambut putih yang acak-acakan dan wajah yang dipenuhi kerutan dalam yang melankolis. Ditambah dengan jenggotnya, orang-orang akan mengira dia seorang pria tua pada pandangan pertama. Dia memegang kendi dengan tangan kanannya yang penuh kapalan. Ini menunjukkan bahwa dia telah menggunakan pedang itu dalam waktu yang lama. Ada pedang kayu di atas meja batu di depannya. Mendengar ucapan pemuda berwajah dingin itu, lelaki berambut putih itu menatapnya dengan mata gelap dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu terlalu bodoh." Bodoh. Pemuda berwajah dingin itu marah. Ia bergegas menuju pria berambut putih itu dan merampas botol itu darinya. Pia, botol itu terlempar ke tanah dan pecah berkeping-keping. Pemuda berwajah dingin itu menunjuk ke arah pria berambut putih dan berteriak, "Kakek, ingat di mana kau sekarang. Aku peringatkan kau, jika kau menyembunyikan sesuatu saat kau mengajariku ilmu pedang, kau tidak akan pernah mendapatkan hari yang baik." Meskipun pria berambut putih itu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu, matanya tetap menatap dingin. Dia mengambil botol lain dengan tangannya dan terus minum. Dia tidak berminat untuk berbicara dengannya lagi. Pemuda yang dingin itu menjadi semakin marah dan berteriak, "Kau, orang tua." Pada saat ini, Chang Feng, tiba-tiba terdengar suara dan kemudian seorang tetua berjubah abu-abu berjalan perlahan ke halaman. "Ayah," kata pemuda dingin itu dengan hormat. Pemuda berwajah dingin itu bernama Ma Chang Feng dan ayahnya adalah tetua berjubah abu-abu itu, tetua ketiga dari Sekte Sembilan Kaisar, seorang ahli alam kekosongan Yin. Meskipun Ma Qinghai hanya berada di level alam kekosongan Yin awal, statusnya sangat dihormati di Sekte Sembilan Kaisar. Ma Qinghai menatap putra kesayangannya, "Ada apa?" Dia telah menjadi ayah di usia tua sehingga dia memanjakan putranya dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ada beberapa orang kuat yang menguasai prinsip pedang di Sekte Sembilan Kaisar. Namun, putranya sangat mencintai prinsip pedang, jadi dia menggunakan statusnya untuk mengizinkan putranya masuk ke halaman untuk berkonsultasi dengan pria berambut putih yang dipenjara itu tentang masalah prinsip pedang. "Ayah, aku sudah berusaha keras untuk menyempurnakan ilmu pedang sebelumnya, tetapi aku tidak berhasil. Sekarang, di bawah ajaran tetua ini, aku masih belum membuat kemajuan, bahkan setelah setengah bulan." "Dia pasti membodohiku," kata Ma Chang Feng dengan muram. "Apa?" Ma Qinghai menatap pria berambut putih itu, "Tuan Jian Nantian, bagaimana ini bisa terjadi?" "Sudah kubilang sebelumnya," pria berambut putih itu berkata dengan suara berat dan melirik Ma Qinghai, "Aku sudah mengajarinya, tapi sayangnya, dia terlalu bodoh untuk memahaminya." Ma Chang Feng berteriak dengan marah, "Bajingan!" Wajah Ma Qinghai menjadi gelap. Dia berkata, "Jian Nantian, perhatikan sikapmu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta anakku. Kamu tidak boleh mengeluh, atau kamu akan menderita bubuk pelarut tulang lagi." Bubuk pelarut tulang adalah racun yang dapat membuat tulang seseorang lemas dan mati rasa sehingga ia hampir tidak ingin hidup. Racun ini tidak akan membunuh, tetapi dapat menyebabkan banyak rasa sakit dan penderitaan. Pria berambut putih itu terus minum sendirian selama konfrontasi. Ketika diancam dengan bubuk pelarut tulang, matanya berkilat ketakutan sesaat. Namun, segera, dia kembali tenang.
Ma Qinghai mendengus dan menatap putranya dengan mata penuh kasih sayang lagi. Chang Feng, daftar naga bumi telah banyak berubah setelah pertempuran pemilihan dinasti Tianzong. Aku membawakanmu yang baru. Ma Qinghai memberi Ma Chang Feng daftar naga bumi yang diperbarui. Ma Chang Feng mengambilnya dan membolak-baliknya. Oh, yang nomor 1 di daftar naga bumi sekarang adalah Jian Wushuang. Ma Chang Feng sedikit terkejut, bukankah seharusnya monster besar Sue Yun? Bagaimana mungkin Jian Wushuang? Jian Wushuang, ekspresi pria berambut putih itu berubah secara halus. Sue Yun telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Anda dapat membaca detail tentang pertempuran antara dia dan Sue Yun, kata Ma Qinghai. Ma Chang Feng melanjutkan membaca sesaat kemudian. Hebat sekali, dia tidak memberi Sue Yun pilihan lain selain menelan Scarlet Elixir. Jian Wushuang benar-benar hebat. Selain itu, dia juga ahli dalam Sword Principle. Ma Chang Feng mengepalkan tangannya dan cahaya merah menyala di matanya. Sayangnya, tidak ada ahli sejati dalam prinsip pedang di Sekte Sembilan Kaisar. Orang tua itu adalah satu-satunya yang ahli dalam hal itu, tetapi dia tidak mengajariku dengan tulus. Kalau tidak, saya pasti akan memenangkan tempat di daftar naga bumi dengan bakat saya. Ada kemungkinan juga untuk menggantikan Jian Wushuang sebagai nomor 1 di daftar naga bumi. Ma Chang Feng menatap pria berambut putih itu dengan penuh kebencian. Jian Nantian, kudengar Jian Wushuang menggabungkan 3 esensi pedang di usia muda. Bagaimana menurutmu tentang bakatnya? Tanya Ma Qinghai. Menggabungkan 3 esensi pedang, lumayan. Pria berambut putih itu masih minum anggur dan tampak acuh tak acuh. Tidak ada yang memperhatikan senyum halus dan penuh arti di wajahnya. Gabungan 3 esensi pedang dan nomor 1 di daftar naga bumi, itu cukup mengesankan. Tidak terlalu buruk. Ma Qinghai mencibir, benar, bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakatmu saat masih muda. Dalam pertempuran Qinling beberapa tahun yang lalu, kamu membunuh 3 pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah secara bersamaan dengan satu gerakan, dan salah satunya berada di alam Yin Void yang mendalam. Saat itu, kamu baru saja mencapai alam inti emas luar biasa. Kamu lebih kuat dari Jian Wushuang. Tapi sayangnya, dantianmu hancur. Jenius super seperti itu sekarang tidak berguna. Selain mengajari anak muda ilmu pedang, apalagi yang bisa kau lakukan? Mendengar ini, wajah lelaki berambut putih itu berubah. Ya, pria berambut putih itu adalah Jian Nantian, ayah Jian Wushuang. Sebelumnya, dia adalah seorang jenius super yang memiliki potensi tak terukur, seperti Jian Wushuang sekarang. Namun sekarang, Jian Nantian dalam kondisi buruk. Dantiannya telah hancur berkeping-keping, jadi dia sama sekali tidak memiliki kultivasi kekuatan spiritual. Di dunia ini di mana pengembangan kekuatan spiritual sangat dihargai, dia bisa disebut orang yang tidak berguna. Dan pada saat ini, Jian Wushuang dan rekan-rekannya berjalan menuju Sekte Sembilan Kaisar. 5 orang dan 3 Griffin melayang di atas Void, dan 3 orang menunggangi ketiga Griffin tersebut. 8 orang ini dengan terhormat muncul di atas kekosongan di Sekte Sembilan Kaisar, Ye Rufeng dan Sui Minghao menyembunyikan diri. Ledakan, dengan duta naga emas yang menunjukkan kekuatannya di alam kekosongan Yin yang luar biasa, Sekte Sembilan Kaisar di bawah kehampaan berada dalam kekacauan. Siapa yang datang ke Sekte Sembilan Kaisar? Suara tawa yang keras terdengar, lalu 5 orang terbang keluar dari Sekte Sembilan Kaisar menuju kehampaan. Di antara kelima orang itu, 1 orang berada di alam kekosongan Yin luar biasa, 2 orang berada di alam inti emas mendalam, dan 2 orang sisanya berada di alam inti emas awal. Alam Yin Void yang luar biasa berusia setengah baya dan mengenakan jubah ungu. Dia adalah Master Sekte saat ini di Sekte Sembilan Kaisar, Kunan. Master Sekteku, kami datang dari Istana Naga Emas dan kami mencari bantuan dari Sekte Sembilan Kaisar. Bisakah Anda membantu kami? Jian Wushuang dan teman-temannya telah menyusun rencana sebelumnya. Sekarang Duta Naga Emas yang baru saja berbicara mengikuti naskah. Duta Naga Emas. Kunan melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan cincin naga emas. Cincin pada ahli alam kekosongan Yin yang memiliki tanda Duta Naga Emas. Istana Naga Emas merupakan hegemon dan yang terkuat di dinasti Tianzong. Ditambah lagi, Duta Naga Emas menikmati status tinggi di Istana Naga Emas, jadi semua sekte akan menjaga hubungan persahabatan dengan mereka. Tentu saja termasuk Sekte Sembilan Kaisar. Haha, begitulah. Kunan tertawa,
Kami ingin sekali membantu Anda karena Anda telah datang kepada kami. Tapi apa yang dapat kami lakukan untuk Anda? Ceritanya panjang. Jika Master Sekteku tidak keberatan, bisakah kita masuk ke dalam dan membahas detailnya? Kata Duta Naga Emas. Tentu saja, silakan ikuti aku. Conan tersenyum dan menuntun mereka perlahan menuju tanah. Tak lama kemudian mereka semua mendarat. Begitu mereka mendarat, Jian Wushuang menepuk-nepuk griffinnya dan griffin itu langsung terbang menjauh. Jian Wushuang memberi isyarat kepada teman-temannya dengan tatapannya dan semua utusan naga emas, Yang Zaixuan, dan Su Rou pun memahami isyarat itu. Kalian menerima tugas dari Istana Naga Emas. Conan dan ahli lainnya dari Sekte Sembilan Kaisar tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh dan mereka masih berbicara dengan Duta Naga Emas. Mereka berjalan ke ruang pertemuan dan begitu mereka menaiki tangga. Tindakan, teriak Jian tak tertandingi. Siap beraksi, kedelapan orang itu segera bergerak. Di antara kelima Duta Naga Emas itu, 2 orang di alam kekosongan Yin luar biasa bergerak cepat dan keduanya menargetkan Conan. 3 Duta Naga Emas dari alam kekosongan Yin mendalam juga bertindak dan mereka menargetkan 2 alam kekosongan Yin mendalam di sebelah Conan. Yang Zaixuan dan Su Rou bersama-sama menyerang seseorang di alam kekosongan Yin awal. Dan Jian Wushuang, pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghunus pedang pembunuh 3 kali dari punggungnya, melepaskan aliran esensi pedang yang mengerikan ke langit. Cahaya terpantul dari bilah pedang, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya dengan sangat mudah. Itu adalah jurus pertama dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk idealis. Menggabungkan 3 esensi pedang dan meledakkan kekuatannya, dia menuju ke esensi pedang lainnya di alam kekosongan Yin awal. Apa-apaan, menghadapi serangan yang tak terduga, semua tokoh terkemuka di Sekte Sembilan Kaisar tercengang. Oh, tidak, menyadari bahwa mereka telah menjadi mangsa sebuah rencana, raut wajah Conan langsung berubah. Dalam sepersekian detik, napas yang mengerikan keluar, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghunus senjatanya. Sebaliknya, ia mencoba menangkis serangan tiba-tiba dari 2 Duta Naga Emas dengan telapak tangannya. Para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar juga segera bereaksi untuk menangkis serangan tiba-tiba itu. Ledakan, seperti seekor naga yang mengaum, cahaya pedang itu melesat menuju prajurit alam kekosongan Yin awal. Terjadi perubahan mencolok pada ekspresi prajurit itu saat ia bergegas menghalangi serangan. Jian Wushuang mampu membunuh Ouyang Haotian yang menduduki peringkat ketiga di daftar naga bumi dengan 1 gerakan pedang. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan sebanding dengan para ahli dari alam Yin Void luar biasa. Dengan demikian, serangan mendadak terhadap seorang prajurit dari alam Yin Void awal cukup mudah baginya. Tentu saja hasilnya tidak akan menyimpang dari harapan. Cahaya pedang dengan mudah menembus tubuh Initial Yin Void Realm dan membunuhnya seketika. Bang! Bang, 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 beberapa raungan dramatis terdengar berturut-turut dan Conan dan para ahli lainnya dari Sekte Sembilan Kaisar dipukul mundur. Conan terlempar keras ke dinding, dinding itu hancur berkeping-keping. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Adapun ahli Yin Void lainnya dari Sekte Sembilan Kaisar, 1 orang dibunuh oleh Jian Wushuang, sementara prajurit lain dari alam Yin Void awal dibunuh oleh Yang Zaixuan dan Su Rou. 2 prajurit lainnya dari alam Yin Void mendalam terluka parah, tetapi tidak meninggal. Di antara 5 ahli alam kekosongan Yin dari Sekte Sembilan Kaisar, 2 orang tewas sementara 3 lainnya terluka parah dalam serangan mendadak ini. Kalian sungguh kuat, para Duta Naga Emas memandang ke arah trio Jian Wushuang. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa meskipun Duta Naga Emas ini tidak membunuh satupun ahli dari Sekte Sembilan Kaisar, itu tidak berarti mereka tidak berguna. Lagi pula, semakin kuat prajuritnya, semakin sulit membunuh mereka. Mudah untuk membunuh ahli biasa di alam kekosongan Yin awal, tetapi akan agak sulit untuk membunuh mereka setelah mereka mencapai alam kekosongan Yin mendalam. Teruskan, Jian Wushuang mengerang, lalu segera menuju ke arah para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar yang datang. Kelompok ahli ini sebagian besar berada di alam inti emas primordial. Meskipun kekuatan mereka biasa saja, jumlah mereka sangat banyak. Demi menyelamatkan ayahnya, Jian Wushuang tidak akan memperlihatkan belas kasihan kepada para ahli ini, apalagi menunjukkan belas kasihan. Membunuh, Yang Zaixuan, Su Rou, dan Duta Naga Emas juga bergegas keluar. Kalian, Conan berusaha keras untuk berdiri. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah muram.
Haha, Master Sekteku, maafkan aku. Setelah dipercaya oleh orang lain, kami akan setia kepada mereka. Salah satu duta naga emas dari alam Yin Void yang luar biasa tertawa dan datang langsung ke Kunan. Kunan langsung bereaksi. Akan tetapi, karena dia terluka parah akibat serangan mendadak itu, dia sangat dirugikan dan hanya bisa menahan serangan duta naga emas dengan susah payah. Duta naga emas lainnya dan tim Jian Wushuang menyerang dengan mudah, hampir seperti harimau yang berlari ke kawanan domba. Untuk sesaat, kabut darah melayang di udara dan mewarnai cakrawala. Pertempuran sengit telah terjadi. Beberapa napas yang brutal dan mengerikan telah melesat ke langit. Napas dan kekuatan spiritual yang dilepaskan dari pertempuran secara alami menyebar ke halaman dekat gunung. Apa yang terjadi? Wajah Ma Qinghai tiba-tiba berubah. Dia melayang dari tanah dan melihat ke arah pertempuran. Melihat pertempuran sengit di depannya, dia terkejut. Apakah sejumlah besar ahli telah menerobos masuk ke Sekte 9 Kaisar kita? Katanya tergesa-gesa, perubahan sedang terjadi di sekte kita. Chang Feng, kamu tinggal saja di sini, dan jangan pergi kemanapun. Kemudian Ma Qinghai bergegas menuju medan pertempuran sengit dengan kecepatan tercepat. Di halaman, Ma Chang Feng juga merasakan gelombang kekuatan spiritual mengerikan yang tidak jauh, dan wajahnya berubah. Alam kekosongan Yin, apakah ada sekelompok ahli dari alam kekosongan Yin yang datang ke Sekte 9 Kaisar? Sekte 9 Kaisar adalah sekte kelas 1 dari dinasti Tianzong. Siapa di dinasti Tianzong yang berani membunuh prajurit kita di sini? Ma Chang Feng mengerutkan kening. Sebagai sekte kelas 1, fondasinya kuat dan selalu sangat kuat. Sepanjang dinasti Tianzong, hanya ada 7 klan teratas dan 3 hegemon yang ditakuti oleh Sekte 9 Kaisar. Sekte 9 Kaisar selalu sangat rendah hati dan hormat kepada 7 klan teratas dan 3 hegemon. Karena Sekte 9 Kaisar tidak pernah memprovokasi mereka, klan dan hegemon ini tidak akan mencari masalah di Sekte 9 Kaisar tanpa alasan. Sekte 9 Kaisar tidak pernah memancing musuh yang kuat selama periode ini, jadi kita seharusnya tidak diserang oleh sekte lain kecuali. Ma Chang Feng memikirkan sebuah kemungkinan, dan segera menatap pria berambut putih di sebelahnya. Orang tua, apakah para ahli ini datang ke sini untukmu? Melirik Ma Chang Feng, Jian Nantian tidak menjawabnya dan terus minum. Mereka pasti datang untukmu. Ma Chang Feng mendengus dingin. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kita tidak hanya memiliki banyak ahli di Sekte 9 Kaisar, hanya halaman ini. Halaman ini adalah penjara yang besar dan tidak bisa ditembus. Sejak saat kau dipenjara di sini, sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mendengar itu, tatapan Jian Nantian sedikit membeku, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Pertempuran sengit telah mencapai momen penting di Sekte 9 Kaisar. Banyak mayat dingin tergeletak tak beraturan di tanah atau di atap. Mayat-mayat ini milik para pejuang alam inti emas dari Sekte 9 Kaisar. Dalam hal formasi pertempuran, tim Jian Wushuang lebih kuat dari tim Sekte 9 Kaisar. Sekte 9 Kaisar telah kehilangan 2 prajurit dari alam Void Yin awal dan 2 dari alam Void Yin mendalam. Kunan juga terluka parah dalam serangan mendadak itu. Pihak Jian Wushuang sudah memiliki keunggulan berdasarkan kekuatan tempur di level Yin Void. Sedangkan untuk prajurit biasa di alam inti emas, meskipun jumlah mereka banyak, mereka hanya bisa mengulur sedikit waktu tetapi tidak bisa membalikkan keadaan pertempuran. Namun, pada saat ini, bersenandung, bersamaan dengan dengungan dingin yang tiba-tiba terdengar melalui Void, seorang tetua berpakaian hitam dengan wajah kurus muncul, memancarkan aura tirani. Beraninya kau menerobos masuk ke Sekte 9 Kaisar dan membunuh prajuritku. Ada kemarahan di mata tetua berpakaian hitam itu, dan pakaian serta rambutnya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Pria ini adalah tetua tertinggi dari Sekte 9 Kaisar yang telah mencapai puncak alam kekosongan Yin dan telah mengasingkan diri untuk berlatih sepanjang waktu. Tetua atas. Penatua atas telah muncul. Sekarang setelah tetua tertinggi muncul, kelompok penyusup ini tidak berarti apa-apa. Bunuh mereka semua. Melihat kedatangan sesepuh berpakaian hitam, para ahli dari Sekte 9 Kaisar langsung berseri-seri karena kegembiraan. Namun, begitu tetua berpakaian hitam itu muncul, tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Haha, orang tua Mo, bukankah kau sudah mati? Seorang pria setengah baya yang tampan muncul di depan tetua berpakaian hitam dan napas yang sama dari puncak alam kekosongan Yin terpancar, yang lebih kuat dari tetua berpakaian hitam.
Tentu saja, pria ini adalah Ye Rufeng yang bersembunyi dalam kegelapan. Ye Rufeng, wajah tetua berpakaian hitam itu sedikit berubah. Sekte 9 Kaisar kita tidak menyinggung Istana Naga Emas. Ya, kamu tidak menyinggung kami, tapi kali ini kami sedang menjalankan misi yang dipercayakan oleh orang lain, kata Ye Rufeng sambil tersenyum. Apakah kau akan menghentikanku? Tetua berpakaian hitam itu berteriak dingin. Bagaimana menurutmu? Ye Rufeng tertawa. Mungkin aku tidak lebih kuat darimu dalam pembantaian langsung, tetapi karena aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil tindakan. Coba aku. Tetua berpakaian hitam itu berhenti berbicara dan mengambil tindakan. Ye Rufeng bereaksi terhadap tindakannya dengan senyuman. Dua orang ahli dari puncak alam kekosongan Yin bertarung satu sama lain di dalam kehampaan tepat di atas Sekte 9 Kaisar. Bersamaan dengan aura yang menderu, kekuatan mengerikan saling bertabrakan. Ye Rufeng menghalangi jalan tetua tertinggi di Sekte 9 Kaisar, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk membantu. Sementara itu, di dalam sekte, situasinya masih berat sebelah. Pergilah ke neraka. Dengan saripati pedang yang menjulang tinggi, pedang pembunuh 3 milik Jian Wushuang membentuk aliran cahaya dan menusuk dengan ganas ke arah seorang ahli dari alam kekosongan Yin mendalam di Sekte 9 Kaisar. Pakar ini terluka parah selama serangan mendadak. Sekarang, hanya 70% kekuatannya yang tersisa. Namun, saat dia melihat serangan Jian Wushuang datang ke arahnya, matanya bersinar dingin. Kau hanya dari alam inti emas primordial. Beraninya kau bertarung denganku. Pergilah ke neraka. Sambil berteriak, ahli dari alam Void Yin mendalam mengeluarkan arus besar alam esensi bumi dari tombak panjang hitam legam yang dipegangnya. Dia kemudian dengan agresif menusukkan tombak itu ke arah Jian Wushuang. Tampaknya bahkan kekosongan itu pun tertusuk. Kekuatannya luar biasa kuatnya. Cahaya mengalir yang dibentuk oleh saripati pedang juga menebas ke depan dengan keras. Dentang, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan bertarung. Namun, jelas bahwa cahaya pedang yang mengalir memiliki keunggulan mutlak, benar-benar mengalahkan yang lain. Apa? Prajurit alam Void Yin yang mendalam itu tertegun, dan dia mundur dengan canggung. Hati-hati, orang yang kau lawan tadi adalah Jian Wushuang, yang tampil sangat baik dalam pertarungan seleksi tahun ini. Dia menduduki peringkat pertama dalam daftar naga bumi. Kunan, yang sedang bertempur dengan dua duta naga emas di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Sekte 9 Kaisar tidak berpartisipasi dalam pertarungan seleksi kali ini, karena kurangnya pengikut yang masuk dalam peringkat daftar naga bumi. Kunan sebelumnya tidak mengenali Jian Wushuang. Namun, dia pernah mendengar tentangnya sebelumnya, dan sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan Jian Wushuang, dia menyadari siapa dia sebenarnya. Prajurit nomor 1 di daftar naga bumi. Prajurit dari alam Void Yin mendalam, yang telah dikalahkan oleh Jian Wushuang, tampak dingin dengan niat membunuh yang ganas. Tempat pertama di daftar naga bumi. Jadi apa? Dia hanya dari alam inti emas mendalam. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuhnya. Sambil mendengus dingin, pendekar dari alam kekosongan Yin mendalam ini dengan ganas meluncur ke arah Jian Wushuang lagi. Jian Wushuang mengerutkan sudut bibirnya, mencibir. 3 esensi pedang digabungkan pada pedang pembunuh 3 kali dan kekuatannya tiba-tiba meledak. Gerakan kedua dari teknik pedang tanpa pamrih. Bentuk solipsistik. Ledakan. Jian Wushuang baru saja memperlihatkan keterampilan uniknya yang terkuat. Cahaya pedang yang ganas berkobar dengan momentum yang sangat besar dan mengerikan. Lelaki dari alam kekosongan Yin mendalam itu menembus kekosongan dengan tombak panjangnya yang berwarna gelap dan menusuk tajam ke arah Jian Wushuang sekali lagi. Namun perbedaan kekuatannya lebih jelas kali ini. Cahaya pedang mendarat di tombak panjang berwarna gelap. Kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan tombak itu terbang. Cahaya pedang tidak berkurang, dan terus menebas tubuh prajurit alam Void Yin yang mendalam. Pria dari alam kekosongan Yin mendalam ini terbunuh bahkan tanpa sempat melawan. Alam Void Yin yang mendalam. Jian Wushuang mencibir dingin. Biasanya, 20 jenius teratas dalam daftar naga bumi setara dengan para prajurit dari alam Yin Void awal, 10 teratas memiliki kekuatan tempur mendekati alam Yin Void mendalam. Contohnya adalah Ouyang Haotian yang memiliki kekuatan tempur yang setara dengan alam Yin Void mendalam itu. Namun Jian Wushuang telah membunuh Ouyang Haotian dengan satu tebasan. Meskipun pendekar alam kekosongan Yin mendalam di depannya lebih kuat dari Ouyang Haotian, Jian Wushuang tetap dapat membunuhnya dengan mudah.
Dasar bodoh. Melihat kejadian-kejadian ini terbentang di hadapannya, Kunan tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Dia telah memperingatkan prajurit dari alam kekosongan Yin mendalam agar berhati-hati, tetapi dia tidak mengindahkan nasihatnya dan akhirnya mati. Tidak banyak ahli Yin Void di Sekte Sembilan Kaisar. Sekarang, satu orang lagi telah tewas. Ini memperburuk situasi mereka. Mereka semakin dekat dengan kehancuran. Di atas Void, tetua tertinggi berpakaian hitam dari Nine Emperors Sect melihat kejadian yang terjadi di bawah. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Tuan Ghost Tiger, tolong ambil tindakan, atau Nine Emperors Sect kita akan tamat. Harimau hantu. Wajah Jian Wushuang menjadi gelap. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa napas kuat tiba-tiba naik dari arah Sekte Sembilan Kaisar. Jian Wushuang, kau memilih untuk masuk ke neraka yang tidak memiliki gerbang, padahal ada jalan di surga yang bisa kau tempuh sebagai gantinya. Jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup hari ini. Tawa dingin bergema. 6 titik hitam tiba-tiba muncul di Void tidak jauh dari sana. 6 titik hitam itu meluncur cepat dan segera muncul di depan semua orang. Keenam sosok itu mengenakan jubah hitam dan topeng ungu. Tidak diragukan lagi, mereka adalah pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah. Dengan kemunculan 6 pembunuh bertopeng ungu, Jian Wushuang, Yang Zaixuan, Surou, dan beberapa duta naga emas lainnya tampak pucat. 6 pembunuh bertopeng ungu, 5 di antaranya telah mencapai alam kekosongan Yin luar biasa, dan ada 1 di puncak alam kekosongan Yin. Jian Wushuang mengerutkan kening. Jian Wushuang tahu bahwa Menara Bulu Darah menghargai ayahnya dan akan secara diam-diam mengirim banyak ahli untuk menjaganya, jadi dia tidak terkejut melihat mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan mereka begitu besar. Di antara ke-6 orang itu, 1 orang berada di puncak alam kekosongan Yin, dan 5 orang sisanya semuanya berada di alam kekosongan Yin luar biasa. Formasi pertempuran seperti itu, bersama dengan para ahli Yin Void yang tersisa dari Sekte Sembilan Kaisar, benar-benar dapat mengungguli mereka dalam hal kekuatan keseluruhan. 6 pembunuh bertopeng ungu berdiri di Void dengan niat membunuh yang kuat. Di antara mereka, pemimpin Ghost Tiger, yang berada di puncak alam Void Yin, menatap ke bawah dengan dingin. Akhirnya, dia menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang, dan Duta Naga Emas, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos hari ini. Kata Ghost Tiger dengan dingin, bunuh. Begitu dia memberi perintah, ke-6 pembunuh bertopeng ungu itu pun bertindak. Pada saat ini, sebuah tangan raksasa yang memadatkan kekuatan besar tiba-tiba menamparkan ke arah 6 pembunuh bertopeng ungu. Hah, ada ahli tersembunyi. Ghost Tiger tertegun, lalu mencibir. Kamu baru saja mencapai puncak alam Yin Void. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan cahaya berdarah. Tangan raksasa itu hancur berkeping-keping. Pergi-pergi. Sui Minghao tiba-tiba muncul di atas Void. Tangan raksasa itu baru saja diciptakannya untuk menghalangi 6 pembunuh bertopeng ungu. Jian Wushuang, kekuatan lawan lebih besar dari yang kita duga. Kita harus segera mundur, teriak Sui Minghao tanpa henti. Para duta naga emas menyetujui dan mengangguk dengan keras. Mereka ingin mundur begitu mereka melihat para ahli dari Menara Bulu Darah. Yang Zaixuan dan Surou memandang Jian Wushuang. Jian Wushuang akan memutuskan apakah mereka harus mundur atau terus bertarung. Pada saat ini, mata Jian Wushuang dingin. 6 pembunuh bertopeng ungu, 1 di puncak alam kekosongan Yin, 5 di alam kekosongan Yin luar biasa. Dengan kultivasi kekuatan spiritualku saat ini di puncak alam inti emas mendalam, aku dapat meningkatkan kekuatanku ke alam kekosongan Yin awal jika aku menggunakan keterampilan rahasia pengambil jiwa. Bersama dengan inti emas tertinggi, kekuatanku akan cukup kuat untuk menyamai alam kekosongan Yin luar biasa. Selain itu, pemahamanku tentang esensi pedang adalah, menyamai atau mengalahkan orang biasa di puncak alam kekosongan Yin tidak akan menjadi masalah. Jian Wushuang mempertimbangkan pilihannya dan membuat keputusan. Mundur sekarang tentu bukan yang diinginkan Jian Wushuang. Terlebih lagi, meskipun ke-6 pembunuh bertopeng ungu itu memiliki formasi pertempuran yang kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuatnya menyerah tanpa melakukan perlawanan. Keterampilan rahasia memakan jiwa. Jian Wushuang tampak dingin. Dia telah memutuskan untuk melawan ke-6 pembunuh bertopeng ungu ini melalui keterampilan rahasia memakan jiwa. Namun, tiba-tiba, wush gelombang. Beberapa sosok muncul hampir bersamaan di depan Jian Wushuang. Bersenandung,
Jian Wushuang meringis. Apa? 6 pembunuh bertopeng ungu juga melihat ke arah mereka. 9 orang tiba-tiba muncul, semuanya mengenakan jubah ungu dan berdiri berdampingan di udara. Pada saat itu, 9 aura kekerasan terpancar dari mereka tanpa ragu-ragu, menutupi seluruh area dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh sekte 9 kaisar benar-benar tenang. Semua orang tercengang, menatap 9 sosok yang tiba-tiba muncul. Di antara 9 aura luas, 8 jelas telah mencapai alam kekosongan yin luar biasa, dan yang satu lagi merupakan juara kekosongan yin. Kelompok mengerikan ini bahkan lebih kuat dari 6 pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah. Jubah ungu. Jian Wushuang sedikit bersemangat. Dia tampaknya pernah melihat jubah ungu yang sama sebelumnya. Di antara 9 sosok itu, seorang pria parubaya bertubuh kekar yang memimpin memandang ke arah Jian Wushuang sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Wushuang, namaku Dan Jiu, dan Tuan Muda memerintahkanku untuk membantumu." Dan Jiu, Tuan Muda. Jian Wushuang menyeringai. Dia sudah tahu siapa mereka. Kakak Wang Yuan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat, dengan semburat kegembiraan di wajahnya. Saat pertama kali kembali ke Istana Naga, Wang Yuan telah memberinya hadiah besar, Lin Yun. Meskipun Lin Yun adalah pembunuh bertopeng ungu dari Menara Blood Feather, dia ditangkap diam-diam oleh Wang Yuan dan disiksa di ruang rahasia untuk waktu yang cukup lama. Kemampuan Wang Yuan cukup menakutkan. Di dalam ruang rahasia, bahkan para penjaga adalah ahli di alam kekosongan yin. Jian Wushuang sangat penasaran dengan identitas asli Wang Yuan. Ia yakin Wang Yuan pasti memiliki latar belakang yang kuat. Sebelum Jian Wushuang pergi menyelamatkan ayahnya, ia bertanya kepada Wang Yuan apakah ia bersedia membantu. Namun, Wang Yuan berkata ia tidak bisa karena ia terlalu lemah. Namun sekarang, tampaknya meskipun ia tidak ikut bersama mereka, ia tetap mengirimkan para ahlinya untuk membantu secara diam-diam. Kakak Wang Yuan, persahabatanmu akan selalu kuingat di hatiku apapun yang terjadi, pikir Jian Wushuang dalam hati. Sementara pertempuran sengit terjadi di Sekte 9 Kaisar, seekor burung kondor awan ungu yang besar melayang di udara tak jauh dari sana, dengan sayapnya mengepak. Di atas burung kondor itu, ada seorang pria gemuk yang sedang makan buah-buahan. Pria gemuk ini tentu saja adalah saudara baik Jian Wushuang, Wang Yuan. Kupikir Wushuang dan kawan-kawan pasti bisa mengalahkan Sekte 9 Kaisar dengan formasi tempur mereka, tapi aku tidak menyangka Menara Bulu Darah akan mengirimkan begitu banyak ahli alam kekosongan yin, gumam Wang Yuan sambil memakan buah. Dia telah menunggu di luar Sekte 9 Kaisar untuk waktu yang lama, tetapi dia belum mengambil tindakan apapun sejak Jian Wushuang dan rekan-rekannya memiliki keuntungan. Dia tidak perlu melakukan apapun. Tetapi ketika para pembunuh Menara Bulu Darah muncul, dia segera mengirim para ahlinya untuk mendukung mereka. Tuan Muda, bukankah ketua sekte secara pribadi memerintahkanmu untuk tidak melawan Menara Bulu Darah? Seorang tetua berambut coklat, yang melayang di samping Wang Yuan berkata. Tetua itu tampak seperti telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Ada beberapa bintik di dahinya, dan sepertinya dia sudah mencapai usia senjanya. Tidak, aku hanya menyuruh Dan Jiu dan beberapa orang lainnya menghalangi para pembunuh dari Menara Bulu Darah alih-alih membunuh mereka, jadi aku tidak melanggar perintah ayahku. Terlebih lagi, ini hanya Menara Bulu Darah. Bahkan jika mereka dihancurkan, apa yang bisa mereka lakukan? Kurasa mereka tidak akan berani memberontak, kata Wang Yuan dengan nada mencemooh. Mendengar ini, tetua berambut coklat di sebelahnya mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam Sekte 9 Kaisar, kalian lagi, Ghost Tiger, pemimpin 6 pembunuh bertopeng ungu, menatap Dan Jiu dan rekan-rekannya, yang tiba-tiba muncul, dengan cahaya ganas di matanya. Orang-orang berjubah ungu ini sama sekali tidak asing dengan Menara Bulu Darah. Hanya 2 tahun lalu, Menara Bulu Darah memaksa Jian Wushuang melompat ke jurang, dan kemudian mereka mengalami balas dendam yang dahsyat. Itu pasti balas dendam paling jahat yang pernah diderita Menara Bulu Darah sejak mereka berdiri. Saat itu, mereka memang akan runtuh. Namun, bukan Istana Naga yang melancarkan balas dendam ini. Meskipun Istana Naga kuat, mereka tidak dapat mewakili seluruh Istana Naga Emas. Sementara Menara Bulu Darah adalah salah satu penguasa di dinasti Tianzong, bersama dengan Istana Naga Emas. Namun, mereka tidak memiliki perbedaan yang jelas dalam kekuatan keseluruhan. Jadi, bahkan jika Istana Naga mencoba yang terbaik untuk membalas dendam, Menara Bulu Darah pasti dapat mengatasinya.
Alasan utama mengapa balas dendam itu begitu menyedihkan adalah dua kekuatan yang diam-diam mendukung mereka. Di antara kedua kekuatan itu, orang-orang berjubah ungu adalah yang paling jahat, dan Menara Bulu Darah tidak punya cara untuk melawan mereka. Orang-orang berjubah ungu ini bertarung dengan sengit dan tegas, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka membuat Menara Bulu Darah menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam waktu 2 bulan. Menara Bulu Darah akan hancur total jika orang-orang berjubah ungu tidak berhenti. Kini, setelah 2 tahun berlalu, berhadapan lagi dengan orang-orang berjubah ungu itu, bagaimana mungkin para pembunuh bertopeng ungu itu tidak merasa takut dan gentar? Bagaimanapun, apa yang mereka derita 2 tahun lalu seakan baru saja terjadi kemarin. Oh, Menara Bulu Darah, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kata Dan Jiu, tersenyum ringan dengan nada tenang. Jangan takut, kami hanya diperintahkan untuk menghalangi kalian. Kami tidak berencana untuk membunuh kalian kali ini. Jadi sebaiknya kalian tetap di tempat kalian berada tanpa mencoba apapun. Kalau tidak, kami akan senang bermain dengan kalian. Tentu saja, jika kami berkelahi dengan kalian, saya tidak dapat menjamin bahwa kami akan menahan diri. Mendengar ini, keenam pembunuh bertopeng ungu itu diliputi amarah dan sorot mata mereka hampir tampak membara. Namun, mereka harus mengendalikan amarah mereka dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang jelas saat menghadapi sosok berjubah ungu ini. Mengenai kekuatan, mereka bertarung dengan mereka 2 tahun lalu, jadi mereka jelas memahami kekuatan orang-orang berjubah ungu ini jika dibandingkan dengan prajurit dengan pangkat yang sama. Jika mereka bertarung secara langsung, keenam pembunuh bertopeng ungu bukanlah tandingan orang-orang berjubah ungu. Pergilah, carilah bantuan dari Tuan Grey Robe, kata Ghost Tiger sambil melirik ke salah satu pembunuh bertopeng ungu di sebelahnya. Pembunuh bertopeng ungu itu mengangguk, lalu menurunkan tangannya. Seekor kutu susu bayi, seukuran jari, muncul di tangannya. Serangga ini disebut serangga simbiotik. Serangga ini tidak beracun maupun agresif. Namun, serangga ini memiliki kemampuan unik, yaitu, hidup bersama, mati bersama. Serangga simbiotik lahir berpasangan, dan kehidupan kedua serangga itu saling terkait. Jika salah satu mati, yang lain akan langsung mati juga. Beberapa sekte yang dikenal selalu menggunakan serangga simbiotik sebagai metode unik untuk mencari pertolongan. Itulah yang dilakukan pembunuh bertopeng ungu ini. Dengan gelombang kekuatan spiritual dan goncangan tangannya, serangga simbiotik itu langsung terpotong-potong. Begitu serangga simbiotik ini mati, yang lain di markas Menara Bulu Darah akan langsung mati juga. Para ahli di markas akan segera tahu bahwa orang-orang mereka dalam situasi yang buruk, dan kemudian mereka akan mengirim lebih banyak ahli untuk datang. Minta bantuan dengan serangga simbiotik. Dan Jiu tersenyum dingin, mengabaikan para pembunuh bertopeng ungu, dia berbalik ke arah Jian Wushuang. Tuan Wushuang, Tuan Yang, dan Nona Surou, para pembunuh Menara Bulu Darah ini pasti akan dihentikan oleh orang-orangku. Sekarang kalian bertiga, ikutlah denganku untuk mencari siapa yang ingin kalian selamatkan, kata Dan Jiu sambil tersenyum. Terima kasih banyak, kata Jian Wushuang penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kami hanya mengikuti perintah, kata Dan Jiu sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan menuju pedalaman Sekte 9 Kaisar bersama dengan Jian Wushuang dan yang lainnya. Tepat saat Jian Wushuang dan yang lainnya hendak berangkat, Ghost Tiger, pemimpin dari 6 pembunuh bertopeng ungu, sambil diawasi oleh orang-orang berjubah ungu di atas kehampaan, segera berteriak, "Jadi Jian Wushuang, kamu datang ke sini untuk menyelamatkan ayahmu." "Haha, tapi sayang sekali kamu ditakdirkan untuk kecewa. Ayahmu memang ada di Sekte 9 Kaisar. Sayangnya, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Kau ditakdirkan untuk kembali tanpa apapun." Haha, tawa Ghost Tiger bergema di seluruh Sekte 9 Kaisar dan Jian Wushuang pergi dengan berat hati. Namun, dia tidak menyerah dan malah mulai mencari di Sekte 9 Kaisar. Para pemimpin alam kekosongan Yin dari Sekte 9 Kaisar dihajar habis-habisan atau dibunuh. Bahkan mereka yang berasal dari Menara Bulu Darah kini dikepung oleh 8 orang berjubah ungu dan tidak sebanding dengan Jian Wushuang. Tidak seorang pun di Sekte 9 Kaisar yang dapat menghentikannya. Bagaimanapun, Sekte 9 Kaisar adalah salah satu yang paling berlimpah. Akan butuh waktu lama untuk mencari loteng halaman satu persatu dan mungkin ada beberapa ruang rahasia,
pikir Jian Wushuang dengan mata dingin. Tuan dan Jiu, bisakah saya meminta bantuan Anda untuk menangkap salah satu pejabat Sekte Sembilan Kaisar ini? Kata Jian Wushuang. Sama-sama, jawab dan Jiu sambil tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke samping. Yah, ada satu di sana. Pria yang menarik perhatian dan Jiu adalah Ma Qinghai, yang baru saja tiba di medan perang, dan sedang berjuang melawan utusan naga emas. Suara mendesing, dan Jiu dikelilingi oleh cahaya ungu dan dipanggil di depan Ma Qinghai. Apaan nih? Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dan Jiu menamparkan Ma Qinghai yang terkejut. Kekuatan yang luar biasa jatuh ke tubuh Ma Qinghai, dan dia terbanting ke tanah seperti lalat. Tanah telah terkoyak, meninggalkan lubang besar. Ma Qinghai berjuang keras untuk bangkit dari lubang, terutama dengan kaki yang menginjak dadanya. Dengan tatapan penuh tekad di mata Jian Wushuang, dia menatap Ma Qinghai dengan dingin. Katakan padaku, di mana ayahku? Jian Wushuang berkata dengan nada rendah dan serius. Ayahmu, jawab Ma Qinghai, sedikit terkejut. Ayahku adalah Jian Nantian, kata Jian Wushuang. Ia dikurung di Sekte Sembilan Kaisar. Kau adalah pejabat tinggi alam kekosongan Yin di Sekte Sembilan Kaisar, salah satu dari sedikit yang teratas. Kau pasti tahu di mana ia berada. Katakan yang sebenarnya. Mungkin, aku masih bisa membuatmu tetap hidup, atau kalau tidak. Saat Ma Qinghai merasakan keseriusan Jian Wushuang, dia berdeham sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu di mana ayahmu berada, dan aku akan membawamu ke sana. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Pimpin jalan. Jian Wushuang mengangkat kakinya, mempersilakan Ma Qinghai berdiri. Kemudian Ma Qinghai memimpin jalan di depan. Meskipun Ma Qinghai sangat kuat di antara mereka di Yin Void dan bisa berjalan di udara, Jian Wushuang tidak khawatir Ma Qinghai akan melarikan diri karena dan Jiu terus mengawasinya dengan ketat. Dipandu oleh Ma Qinghai, tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang dan yang lainnya untuk tiba di halaman dekat bukit. Di halaman itu ada Ma Changfeng. Di sampingnya ada Jian Nantian, yang wajahnya pucat dan rambutnya putih, minum dengan tenang. Jian Wushuang muncul di halaman dengan mata menyapu area tersebut. Seketika, dia melihat pria berambut putih duduk di tengah, di bangku batu dan minum. Jian Wushuang terkejut. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Rambutnya sudah berwarna perak, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun, Jian Wushuang masih bisa mengenali bahwa pria berambut putih itu adalah Jian Nantian, ayahnya yang bermartabat yang membesarkannya. Orang yang mengajarinya ilmu pedang dan bagaimana menjadi pria sejati. Ayah, kata Jian Wushuang dengan suara gemetar. Jian Nantian, pria berambut putih yang minum sendirian, menatap ke arah Jian Wushuang. Cahaya pengenalan melintas di matanya, tetapi segera tenang seperti genangan air yang tergenang. Kamu di sini, kata Jian Nantian dengan tenang, kemarilah untuk duduk. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan duduk di bangku batu di depan Jian Nantian. Melihat Jian Nantian lebih dekat, dia terkejut. Ayah, napasmu. Jian Wushuang menyadari bahwa Jian Nantian tidak memiliki kekuatan spiritual. Jian Nantian tampak seperti orang biasa. Hanya mereka yang dantiannya telah hancur dan kekuatan spiritualnya telah diambil yang tampak seperti ini. Haha, tidak ada yang serius. Dantianku hanya rusak, Jian Nantian tersenyum santai. Dia sangat filosofis tentang hal ini. Bajingan. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Bagi seorang pejuang, adalah mimpi buruk jika dantiannya hancur dan kekuatan spiritualnya hilang. Dantian ayahnya entah bagaimana hancur. Tenanglah, meskipun dantianku hancur dan kekuatan spiritualku hilang, masih ada cara lain untuk bertahan hidup, Jian Nantian masih tersenyum. Ia lalu mengambil sebotol anggur dan berkata, minumlah bersamaku. Jian Nantian menyerahkan teko anggur kepada Jian Wushuang. Tanpa ragu, Jian Wushuang meneguk anggur itu. Tidak buruk, meskipun tidak bertemu denganmu selama 7 tahun, kamu sudah dewasa. Sambil minum seteguk lagi, Jian Nantian melanjutkan, kudengar kamu sekarang menduduki peringkat pertama di daftar naga bumi. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Apakah jiwa pedangmu sudah sepenuhnya terbangun? Tanya Jian Nantian. Ya, Jian Wushuang mengangguk lagi. Tanah leluhur, apakah kamu pernah ke sana? Jian Nantian bertanya dengan tenang. Saya menghabiskan 2 tahun di makam pedang tanah leluhur. Sayangnya, saya tidak cukup kuat untuk menerima ujian di sana, jawab Jian Wushuang. Itu hal yang wajar. Umumnya,
Mereka yang telah mencapai alam kekosongan Yin memenuhi syarat untuk menerima ujian di tanah leluhur. Aku dapat menerima ujian hanya dengan pemenuhan alam pil emas karena aku jauh lebih kuat daripada yang lain di tingkat yang sama, kata Jian Nantian. Jian Wushuang mengerti apa yang dia maksud. Ngomong-ngomong, ayah, aku sempat bertemu dengan bibi yang lebih muda, kata Jian Wushuang. Wu Yue, Jian Nantian menoleh, aku melihatnya 3 tahun lalu. Bagaimana keadaannya? Dia sudah meninggal, jawab Jian Wushuang. Pupil mata Jian Nantian yang berkilau dan tenang bergerak-gerak, tetapi di saat berikutnya dia mencibir dan berkata, Wu Yue juga sudah pergi. Suanger, tahukah kamu bahwa kamu memiliki dendam berdarah? Jian Nantian tiba-tiba bertanya. Ya, jawab Jian Wushuang dingin. Jika kau tahu, kau harus ingat, sambil menatap Jian Wushuang dengan serius, Jian Nantian mengucapkan beberapa patah kata dengan dingin. Utang darah, harus dibayar dengan darah.